Manusia dan Komputer dari dosen kami Ibu Siti Nazila. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arif Banani dengan NPM 55 2012 1096 sebagai front end. Kemudian di sebelah kiri saya ada Muhammad Ilham Sani Alamsyah dengan NPM 55 2012 1089 sebagai back end. Saya Adi Hidayat dengan NPM 5520121095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Anissa dari kelompok 3 sebagai dokumentasi. Ya, langsung saja kami mulai terlebih dahulu dari presentasi desainer dari Muhammad Arif Banani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya nama saya Muhammad Arif Banani. Di sini saya bertugas sebagai desainer dan mockup. Nah, sebelumnya informasi saya di sini untuk membuat desain ini menggunakan aplikasi Figma untuk membuat prototype. Kenapa saya menggunakan Figma? Karena yang pertama aplikasi Figma ini menurut saya sudah banyak digunakan oleh developer di bidang IT. Selain itu, Figma juga mudah untuk digunakan dan banyak fitur yang memudahkan nantinya untuk diimplementasikan kepada seorang front end. Nah, di sini tampilan awal untuk tampilan login, di sini ada logo e-perpus dan lambang bukunya, dan ada kolom untuk inputan user dan kata sandi, dan di sini ada button masuk dan daftar sebagai member. Di sini saya tidak banyak menggunakan warna. Kenapa? Karena menurut saya untuk tampilan login ini hanya digunakan tidak lama untuk user di halaman tersebut. Jadi agar tidak memberatkan sebuah aplikasi, di sini saya menggunakan warna yang sedikit dan tidak terlalu rumit. Simpelnya sederhana gitu. Kemudian selanjutnya ketika diklik masuk, nah di sini tampilan dashboard ya. Untuk navbarnya saya menggunakan warna biru dan menggunakan beberapa icon, di mana di sini ada icon buku sebagai lambangnya, kemudian ada icon garis 3 artinya untuk menampilkan menu, dan di sini ada icon pesan ketika seorang administrator ataupun user mengirim pesan, nantinya di sini akan ada notifikasi pesan, dan di sini ada notif lonceng artinya ada pemberitahuan mengenai aplikasi ataupun lainnya. Dan di sini ada administrator artinya di sini akun administrator ya. Nah, selain itu di halaman dashboard ini saya menggunakan tampilan tanggal ketika user itu login, maka ada tanggal secara otomatis, ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dan di bawahnya di sini ada ucapan selamat datang. Di sini administrator di menu administrator e-perpus gitu. Di akun administrator maksudnya ya. Kemudian di bawahnya ada beberapa kotak, di mana kotak ini untuk menampilkan data-data seperti di sini ada data anggota, data buku, data peminjaman maupun pengembalian. Nah, di sini saya menggunakan beberapa warna, diantaranya biru, hijau, kuning, dan merah. Kenapa? Karena agar user tidak bosan dengan warna yang sedikit. Oleh karena itu, saya menggunakan beberapa varian warna agar lebih tidak membosankan. Kemudian di bawahnya, di sini saya memberikan logo perpus, dan di sini untuk alamat perpustakaannya. Nah, selain dari itu, di sini ada sidebar ya.
Sidebarnya terdiri dari beberapa icon, di antaranya ada untuk rumah. Rumah artinya dashboard, kemudian ada eh, folder, artinya ini master data. Kemudian ada untuk data buku, statistik, pesan, informasi, dan ini untuk pintu keluar, artinya untuk logout. Selain itu, di sini ada tombol home dan dashboard. Selanjutnya, ketika diklik menu home, maka sidebar ini akan muncul, maksudnya eh, menampilkan tulisan tulisan menunya. Di antaranya di sini ada ini administrator sebagai eh, akun yang sedang loginnya. Kemudian ada main menu. Main menu ini terdiri dari beberapa menu, di antaranya dashboard, master data, katalog buku, laporan perpustakaan. Sedangkan untuk lain-lainnya di sini ada pesan, identifikasi aplikasi, dan lanjutannya ini untuk keluar. Nah, kemudian di sini ada tombol panah, artinya di sini menampilkan beberapa submenu, menampilkan submenu. Ketika diklik di master data, nah di sini muncul submenu, diantaranya data anggota, data penerbit, administrator, data peminjaman. Nah, untuk menu data anggota ini tampilannya seperti ini. Di antaranya ada tampilan entry-nya, kemudian ada icon untuk menambahkan menambahkan anggota, kemudian ada pencarian untuk mencari anggota. Jadi ketika anggotanya sudah banyak, kita tidak perlu untuk mencari satu-satu, cukup kita melakukan pencarian, bisa menggunakan kode anggota maupun nama lengkap. Kemudian di sini ada beberapa data yang ditampilkan seperti nomor, kode anggota, nomor induk siswa, nama lengkap, kelas, alamat, dan aksi. Nah, di sini juga saya menampilkan tombol pensil. Pensil, kenapa pensil? Karena ini untuk edit. Kemudian ada tombol icon sampah, artinya untuk menghapus. Kemudian di sini untuk menampilkan entry ya. Nah, itu untuk mockup data anggota. Selanjutnya untuk katalog buku, mockupnya seperti ini, tidak jauh berbeda seperti data anggota. Ketika ingin menambahkan buku, kita klik nantinya ke icon tambah baru. Nah, kemudian untuk mockup kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk alasan kenapa saya menggunakan warna biru, karena psikologi warna biru ini artinya aplikasi ini dapat digunakan oleh sebuah kalangan, baik genre baik dari genre, kemudian dari usia, dan lain-lain, status sosial ataupun lain-lain. Nah, jadi maksudnya eh, dari apa namanya, baik digunakan oleh semua genre, itu artinya warna biru ini cocok baik untuk genre laki-laki maupun perempuan gitu. Seperti itu alasan saya kenapa menggunakan warna biru, karena warna biru ini selain bisa masuk ke semua kalangan, warna biru juga cocok untuk aplikasi perpustakaan yang nantinya aplikasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan. Nah, mungkin selanjutnya ada untuk menu apa namanya, halaman laporan perpustakaan, kurang lebih sama. Di sini ada tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan nama anggota. Jadi ini untuk melihat histori. Nah, di sini juga untuk tanggal peminjaman, di sini ada tulisan silakan masukkan tanggal peminjaman. Kenapa tidak warnanya tidak saya gunakan warna hitam? Karena artinya tulisan ini ketika
ketika kita klik nantinya akan hilang. Jadi hanya menampilkan informasi bahwasanya kolom ini ketika diklik apa namanya? Maksudnya menampilkan bahwa kolom ini diinformasikan untuk memasukkan tanggal peminjaman. Jadi untuk penggunaan warnanya tidak tidak berwarna hitam karena ini hanya pesan sementara. Dan di sini di bawahnya ada untuk button untuk menampilkan data. Nah, mungkin seperti itu untuk tampilan desainer untuk aplikasi e-perpustakaan yang nantinya ini akan di apa sih namanya di diimplementasikan oleh front end. Nah, kurang lebih itu dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke bagian front end. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemrograman yang saya gunakan yaitu ada PHP, HTML, dan dibantu oleh Bootstrap. Terus ada CSS, dan terakhir yaitu JavaScript. Banyak. Saya menggunakan templating yaitu saya menggunakan teknik templating yaitu konten, dashboard, footer, navbar, dan sidebar. Templating ketika berpindah halaman hanya konten yang berubah, sedangkan sidebar, navbar, dan footer tetap. Ini sebagian icon yang ditampilkan. Ya, sekian dari saya sebagai front end. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh back end. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya Ilham sebagai back end akan menjelaskan mengenai proses dan juga alur bagaimana si aplikasi dapat terhubung ke database, juga bagian dari database aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi perpustakaan. Kita akan masuk ke programnya terlebih dahulu. Mungkin di sini kita bisa melihat ada sebuah script PHP yang dimana berjudul koneksi ini digunakan sebagai sebuah file yang akan mengkoneksikan si aplikasi ini ke si database-nya. Di sini seperti biasa kita akan memasukkan si server, username, password, dan juga database yang kita gunakan di aplikasinya, yang dimana ini akan terhubung ke database MySQL yang kami gunakan. Selanjutnya, ini adalah database yang kami gunakan untuk aplikasi e-perpustakaan. Di sini ada beberapa tabel yang kami gunakan, di antaranya ada tabel buku, tabel identitas, tabel kategori, tabel pemberitahuan, peminjaman, penerbit, pesan, dan juga user. Nah, pada tabel user, di sini ada beberapa user yang digunakan. Di sini ada username dan juga password yang digunakan untuk login ke dalam si aplikasinya. Adapun pada bagian pesan, karena di dalamnya itu ada fitur untuk melakukan pesan antar pengguna, di sini juga akan
terrecord pesan-pesan yang dikirimkan oleh si pengguna, baik itu admin ataupun user biasa. Lalu ada juga yang berhubungan dengan buku, yaitu tabel buku, tabel kategori, tabel penerbit. Yang isinya ini belum terlalu kami isi, tapi kami akan coba isi pada saat testing di bagian selanjutnya. Adapun di sini ada juga tabel peminjaman yang dimana ini akan digunakan untuk men-tracking buku-buku yang dipinjam dan juga men-tracking buku-buku yang juga dikembalikan oleh si pengguna. Ada juga tabel pemberitahuan yang dimana ini adalah tabel yang digunakan untuk merecord pemberitahuan yang dikirimkan oleh admin kepada si usernya. Mungkin untuk bagian backend saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Adin sebagai bagian tester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Hidayat dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya sebagai tester akan menguji aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Nama aplikasinya yaitu Everpush, dan ini penampakan untuk halaman loginnya ya. Yang pertama akan saya login untuk admin. Kita coba masuk. Nah, ini untuk halaman utama untuk admin. Di sini terdapat sidebar yang pada sidebar ini ada menunya terdapat master data, dan dalam master data ini ada data anggota, data penerbit, data administrator, data peminjaman. Selanjutnya untuk menu di katalog buku ada data buku, kategori buku, dan selanjutnya laporan perpustakaan. Terus ada pesan juga. Pesan ini untuk mengirimkan pesan kepada anggota berupa notifikasi. Dan selanjutnya ada tombol keluar. Kita akan coba satu persatu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama kita akan coba pada bagian master data. Pada bagian master data kita ada data anggota. Pada master data anggota ini ada fitur tambah anggota. Jadi ketika ada anggota baru yang ingin menjadi anggota perpustakaan akan didaftar oleh admin terlebih dahulu untuk mendapatkan akses login kepada aplikasi tersebut. Kita coba button untuk tambah datanya di sini, dan muncul form untuk pengisian anggota baru. Kita akan coba memasukkan misalnya anggota barunya bernama Torik. Ini untuk nomor induk siswanya ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nama lengkapnya adalah misalnya Torik. Kita ketikkan Torik. Nama penggunanya juga boleh sama, yaitu Torik juga. Kata sandinya diatur oleh admin. Kita coba Torik 1, 2, 3. Nah, ini ada pilihan kelas. Torik itu kelasnya kelas apa, disesuaikan. Misalnya Torik itu jurusannya adalah perbankan kelas 10, alamatnya di Cianjur. Ini contoh, kita simpan. Apakah berhasil? Kita coba. Dan ada pop-up feedback kepada admin bahwa anggota berhasil ditambahkan. Kita klik OK saja untuk menghilangkan pop-up tersebut, dan kita cari nama Torik. Ternyata sudah ada pada list keempat, kelas 10 perbankan dan Cianjur. Ini juga bisa di edit dan dihapus. Kita coba untuk tombol editnya. Nah,
terdapat form yang sama juga untuk mengedit. Jadi kita bisa editkan kembali. Oh, misalnya penulisan nama toriknya salah, kita ganti pakai K. Kita pakai ganti K. Untuk sandi juga kita editkan pakai K. Kita simpan ya. Untuk data yang lainnya masih sama. Dan ada pop-up lagi bahwa data berhasil dirubah. Seperti itu, sudah berhasil, toriknya sudah pakai K, tadi pakai Ki ya. Itu untuk data anggota. Selanjutnya ada tombol hapus. Kita coba untuk yang hapus jangan torik ya, kita coba hapus. Coba aja, ini kebetulan data yang tidak terlalu penting, kita coba hapus. Ini ada, sebelum kita hapus, karena ini mengingat datanya cukup penting, jadi ada peringatan terlebih dahulu dari sistem kepada admin bahwa itu akan benar dihapus atau memang tidak sengaja terklik. Nah, kita akan coba, oke deh dihapus. Nah, kita hapus dan data berhasil dihapus. Ada pop-up juga bahwa data memang berhasil dihapus. Kita cek pada interface-nya, ternyata coba tadi sudah tidak ada, berarti tombol edit dan tombol hapusnya sudah berhasil dan sudah oke. Untuk di data anggota seperti itu. Kita langsung ke data penerbit. Kita coba buka data penerbit seperti apa. Data penerbit terdapat hanya fitur untuk tombol penerbit dan pencarian. Ketika pencarian ini berfungsi ketika datanya sudah banyak, tapi karena ini datanya belum banyak, jadi untuk tombol pencarian tidak kita tes dulu. Yang akan dites yaitu tombol tambah penerbit. Terdapat form yang juga bisa disimpan seperti tadi juga, paling misalnya nama penerbitnya PT Baca Buku. PT Baca Buku misalnya, statusnya ini dari status juga kita berikan pilihan ya, apakah terverifikasi atau belum terverifikasi penerbitnya. Kita coba pilih combo boxnya ini terverifikasi. Kita simpan dan berhasil. Terus ketika data berhasil diinputkan, terdapat tombol untuk edit dan untuk hapus juga. Dan karena tadi kita sudah coba tombol edit dan hapusnya, jadi kita tidak usah dicoba lagi. Kita langsung aja ke data administrator. Di dalam data administrator ini barangkali adminnya tidak hanya satu, bisa satu atau dua atau lebih, itu bisa ditambahkan di pada bagian menu administrator. Tinggal ditambahkan administrator, ada form juga sama, bisa disimpan juga. Nanti ketika administrator tersebut sudah ditambahkan, nanti juga akan keluar sama edit dan hapus juga ketika admin tersebut sudah tidak diperlukan lagi di dalam aplikasi atau sistem ini. Kita close saja. Ini tombol close juga kita coba apakah berhasil, dan ternyata berhasil juga. Data peminjaman juga sama. Data peminjaman itu nanti akan menyimpan data-data peminjaman dari anggota, judulnya apa, tanggal peminjaman apa. Karena dalam sistem ini belum masuk data peminjamannya, jadi belum bisa kita perlihatkan. Terus sesuai juga sih tadi dengan desain ya, bahwa di sini ketika belum ada data yang masuk, ada semacam informasi bahwa memang data belum ada dan redaksinya tidak ada data yang tersedia pada tabel ini. Seperti itu. Selanjutnya katalog buku. Di dalam katalog buku, kategori buku, ada untuk admin itu bisa menambahkan kategori buku, bisa ditambah kategorinya dan terdapat form. Kategorinya dengan ID KT sekian, nama kategorinya apa, misalnya fiksi. Kita tambahkan. Ada pemberitahuan juga dan ada edit dan hapus juga. Selanjutnya kita ke laporan perpustakaan.
Di sini untuk laporan perpustakaan itu bisa melihat sesuai tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan nama anggota. Serta kita juga disediakan pencarian ya. Disediakan juga pencarian karena datanya belum masuk cukup banyak, jadi kita belum bisa mencoba data pencarian ini. Tapi konsepnya ketika data sudah banyak, kita tidak perlu mencari satu persatu, kita tinggal search aja di fitur ini, langsung masuk tampilkan data, langsung data yang kita cari akan langsung dimunculkan seperti itu. Dan pada selanjutnya ada tombol logout. Kebetulan kita akan melihat interface untuk user. Kita logout dulu. Tadi kita sudah memasukkan nama anggota yang sudah diberi akses. Kita akan keluar terlebih dahulu dan kita akan memasukin anggota tersebut ke user. Untuk user tadi Tori, passwordnya Torik 123. Kita coba masuk dan ini adalah penampilan untuk user. Di data user ini ada data peminjaman buku, pengembalian. Jadi user itu ketika sudah masuk ke dalam sistem hanya bisa meminjam, mengembalikan buku, terus nanti juga dapat notif. Di user, di admin tadi ada fitur notifikasi juga berupa pesan. Tadi belum kita coba, nanti kita coba lagi. Terus ada profil, kita coba dengan peminjaman buku. Di peminjaman buku kita ada form. Yang pertama nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, terus kirimkan kepada sistem untuk disampaikan kepada admin. Kita coba pilih buku. Kita lanjutkan kembali. Yang nama anggotanya Torik, judul buku yang dipinjam adalah Dilan 1990. Tanggal peminjamannya kebetulan saat ini dan akan dikembalikan dengan baik. Nah, kondisi bukunya baik. Oke, kita coba kirimkan. Dan pertama kembali setiap action itu ada pop up atau notifikasi bahwa peminjaman buku berhasil. Oke. Dan di sini juga diberitahu bahwa saat ini sudah meminjam sebanyak 1 buku seperti itu. Oke, kita lihat di pengembalian bukunya. Ini sudah berhasil ya. Kita coba di pengembalian buku. Buku yang dipinjam oleh Torik itu tadi Dilan ya. Dilan muncul. Terus tanggal pengembaliannya tanggal 11 dan kondisi buku saat dikembalikan adalah baik. Kita coba kirimkan. Berhasil seperti itu. Di atas Pak. Di atas tinggi. Bisa Iya, bawah minggu-minggu. ini. Nah, ini ya terdapat riwayat juga. Nah, ini riwayatnya bahwa Torik ini sudah 2 kali mengembalikan seperti itu. Ini untuk pengembalian dan kita lihat juga riwayatnya di sini sudah 2 kali peminjaman buku seperti itu. Sistem ini berarti cukup jalan dan ketika saya tes cukup mudah dipahami. Selanjutnya ada fitur menu pesan juga untuk komunikasi antara user dengan admin, begitu pula admin kepada user. Nah, saat ini kita ada di halaman user, kita akan mencoba memberikan pesan kepada admin. Misalnya pilih penerimanya adalah administrator. Judul pesan misalnya penambahan peminjaman. Isi pesannya, saya
akan menambah buku yang akan dipinjam. Judul bukunya Dilan 1992. Misalnya contoh kita kirimkan kepada administrator. Pesan berhasil dikirim. Kita akan coba cek di tampilan admin seperti apa. Kita logout terlebih dahulu. Yap, logout berhasil. Kita coba masuk sebagai admin dan masuk. Ini terdapat menu pesan. Pesannya terdapat dari Tori. Kita buka. Nah, pesan ini Dari Tori. Yang kedua. yang ini ya. Nah, ini pesannya ada dari Tori, penambahan peminjaman. Saya akan menambahkan buku yang akan dipinjam. Judul bukunya Dilan 1992 sudah masuk dan sudah dibaca. Seperti itu untuk pesan. Terdapat juga hapus seperti tadi. Untuk tombol hapus ada pop-up dulu ya untuk memberikan warning kepada admin apakah ingin dihapus atau tidak. Itu pesan dari anggota untuk atau dari user kepada admin. Dan sekarang kita coba pesan dari admin kepada user atau anggota. Pilih kepada Torik saja. Judul pesannya segera. Judul pesannya pengembalian. Misalnya Torik ini meminjam buku sampai lewat tempo pengembalian dan admin meminta untuk segera kembalikan buku dengan judul Dilan 1992 karena sudah lewat batas waktu peminjaman. Kita kirimkan kepada user yang bernama Tori. Seperti itu, data berhasil terkirim dan nanti ketika dicek di menu pesannya user bernama Torik nanti akan muncul pesan bahwa buku harus segera dikembalikan seperti itu. Dan ini juga ada historinya, pesan apa yang sudah kepada siapa dan pesan apa yang kita kirimkan itu ada historinya. Ini sudah sangat bagus sekali. Pilihannya boleh dihapus, boleh tidak. Tergantung user atau admin apakah data itu penting atau tidak. Tapi secara keseluruhan sistem ini kalau menurut bagian tester sudah bagus, sudah sesuai dengan desain perancangannya, pembuatannya dan fitur-fitur yang ditampilkan juga sudah cukup bagus, sudah cukup dapat digunakan dengan maksimal baik oleh admin ataupun user seperti itu. Sekian tes aplikasi e-Perpus dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.